Ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang trigonometri ya, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi ya. Nah, kita mulai. Ini adalah koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius ya. Nah, kalau yang lalu kita sudah mengenal perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut lebih dari 90 derajat ya. Nah, ini sudah saya tuliskan, sudah saya cantumkan. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat, dan seterusnya. Jadi untuk menghitung besar sudut itu berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jadi begini ya, ini jadi berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Ini adalah satu putaran ya. Kalau dua putaran ya tinggal menambahkan ya, jadi 720 derajat dan seterusnya. Oke. Nah, pada bidang koordinat Kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 yaitu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dan kuadran 3 antara 180 derajat dan 270 derajat. Setelah yang terakhir adalah kuadran 4 antara 270 derajat dan 360 derajat. Ya, paham ya? Ini jadi kuadran. Jadi ada 4 kuadran. Kalian nanti bisa menentukan sudutnya itu di kuadran berapa ya. Oke. Nah, misalkan di kuadran 1 saya buat sebuah titik P dengan koordinat x, y. Berarti ini absisnya x, ordinatnya adalah y. Ya. Jadi absisnya x, ordinatnya y. Sehingga ini panjang dari, ini pangkal koordinat ya, dari 0 sampai x itu adalah x, panjangnya x satuan. Oke. Lalu dari 0 sampai y itu adalah y satuan, ini sama panjangnya. Ya. Kemudian jarak titik P dari pangkal koordinat ini adalah r. Sehingga ini terbentuk segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku ini. Ya. Nah, siku-sikunya di mana? Di sini. Ya. Sehingga R bertindak sebagai sisi miring, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sudut alfa. Jadi OP ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, yaitu 0 derajat. Ya. Nah, ini sudutnya alfa. Maka dari sini, karena ini segitiga siku-siku, terdapat perbandingan trigonometri. Ya, perbandingan trigonometrinya ya sinus, kosinus, dan tangen. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Kosinus alfa kosami, sanya itu x, miringnya r, jadi cos alfa sama dengan x per r. Maka x sama dengan r dikalikan kosinus alfa. X sama dengan r dikalikan kosinus alfa. Gitu ya. Dan sinus alfa sama dengan sin demi
Ini alfa sudutnya, ini depan, ini miring. Berarti sin alfa sama dengan Y per R. Sehingga Y sama dengan R dikalikan sin alfa. Ini Y sama dengan R dikalikan sin alfa. Maka koordinat titik P, X, Y ini bisa dituliskan dengan cara lain, yaitu sama dengan R cos alfa, R sin alfa. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Gitu ya. Oke, paham? Paham? Jadi setiap koordinat titik pada bidang kartesius ini bisa dinyatakan dengan seperti ini. Ya, R cos alfa, R sin alfa, tergantung sudut alfa ini berapa. Ya, misal titiknya di sini ya, kita bisa menghitung sudutnya, sudut alfanya berapa sehingga koordinatnya bisa diketahui. Gitu ya. Oke, paham? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, jadi cos alfa itu sama dengan X per R. Ya, sin alfa sama dengan Y per R. Maka X itu sama dengan R cos alfa. Saya ulang yang tadi ya. Y sama dengan R sin alfa. Ya. Nah, sehingga nilai positif atau negatif kosinus mengikuti nilai absis sumbu atau sumbu X di setiap kuadran. Jadi ini ya. Ya. Ini nilai, ini kosinus itu kan sama dengan X per R. Kalau X-nya positif, nah maka kosinusnya juga positif. Karena R ini selalu positif. R tadi kan jarak titik P ke pangkal koordinat. Ya. Jadi sinus alfa sama dengan Y per R. Ya. Nilai sinus ini tergantung dari Y-nya. Oke, jadi nilai positif atau negatif kosinus itu mengikuti nilai absis atau sumbu X-nya. Sedangkan nilai positif atau negatif sinus mengikuti nilai sumbu Y di setiap kuadran. Paham ya? Jadi untuk menentukan positif atau negatif untuk kosinus tinggal dilihat X-nya positif atau negatif. Kalau X-nya positif, kosinusnya juga positif. Ya, kalau X-nya negatif, kosinusnya juga negatif. Nah, pembagiannya seperti ini. Nih. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Ya, sehingga nilai kalau kosinus kan mengikuti X-nya, nilai kosinus di kuadran 1 itu positif. Demikian juga dengan nilai sinus. Oke, karena sinus mengikuti Y-nya. Jadi nilai sinusnya positif, kosinusnya positif, tangennya positif. Sedangkan di kuadran 2 sinusnya yang positif karena sinus mengikuti Y. Kosinus negatif karena mengikuti X. X-nya negatif ini. Ini kuadran 2. Lalu tangen. Kita tahu tangen itu sama dengan sin per cos. Jadi positif bagi negatif ya negatif. Gitu ya. Oke. Sedangkan di kuadran 3, nah sinus mengikuti Y. Ini kuadran 3 ini. Y-nya negatif. X-nya negatif, berarti sinusnya negatif, kosinusnya negatif. Maka tangennya menjadi positif, karena negatif bagi negatif itu positif. Gitu ya. Nah, di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif, berarti sinusnya mengikuti Y negatif, kosinus mengikuti X-nya positif. Tangennya negatif dibagi positif, yaitu negatif. Oke, paham ya? Jadi
nilai sinus maupun kosinus itu bisa positif, bisa negatif, tergantung sudutnya. Nah, sudutnya terletak di kuadran berapa? Nah, kalau kuadran 1, sinusnya positif, kosinusnya juga positif. Ingat bahwa sinus mengikuti Y-nya, kosinus mengikuti X-nya. Oke. Kuadran 2, sekali lagi, Y-nya positif berarti sin-nya positif, X-nya negatif berarti kosinusnya negatif. Tangennya tinggal sin per cos, positif bagi negatif dan seterusnya. Oke ya, paham ya? Jadi nanti kalian bisa menentukan nilai sinus, kosinus tangen itu positif atau negatif, lihat dari kuadran, sudutnya di kuadran berapa. Oke? Ya. Nah, nanti cara menghitungnya nanti, oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Ya. Sama seperti tadi. Ya. Ini adalah titik P. Ya, P koordinatnya X, Y. Bisa dijadikan titik P koordinatnya R cos alfa, R sin alfa, gitu ya. Nah, sudut alfa itu dari sini, sudut alfa. Ya, dari sumbu X positif. Nah, sekarang kalau kita saya buat titik P, titik bukan titik P ya, titik lain membentuk sudut alfa, tapi tidak dari sumbu X positif, tapi dari sumbu Y ini. Dari sumbu Y ini alfa ke sini. Ya. Nih. Nah, ini alfa. Oke. Karena ini sama sudutnya alfa, ini sudutnya alfa, lalu ini sama-sama panjangnya R, ini juga sama-sama panjangnya R, ya. Berarti ini panjangnya, ya, ini panjangnya Y sama dengan yang ini. Oke. Lalu ini panjangnya sama dengan ini, yaitu X. Paham ya? Ya. Kenapa? Ya ini sudut alfa, ini sudut alfa sama. Ya. Nah, berarti segitiga ini dengan segitiga ini itu kongruen, sama persis. Ya, maka kalau ini Y sama. Ya, di sini X, ini sama dengan sana X. Ya. Nah, berarti koordinat titik ini bukan lagi X per koma Y, tapi apa? Absisnya Y, koordinatnya X. Jadi koordinat titik ini adalah Y, X. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelas ini, saya hilangin saja. Ya. Nah, lalu ini sudutnya adalah 90 dikurangi alfa. Kesana kan 90. Lalu ini alfa, berarti ini ke sini adalah 90 dikurangi alfa. Gitu ya, ini 90 kurangi alfa. Koordinat titik ini tadi bukan Y, X, Y tadi, tapi Y, X. Nah, tadi di awal setiap titik ini itu kan bisa dinyatakan dengan koordinatnya dengan cos maupun sin seperti ini. Tergantung sudutnya kan, sudutnya dari X positif ini. Karena sudutnya 90 derajat dikurangi alfa, berarti koordinat titik ini adalah R cos 90 derajat dikurangi alfa, R sin 90 derajat dikurangi alfa. Sampai sini paham? Nah, ini sama saja dengan ini apa? Y-nya, ini Y, X. Ya. Nah, tadi Y kan R sin alfa. Lalu X adalah R cos alfa. Gitu ya.
Saya ulang aja, saya ulang. Nih, ini X, Y itu kan R cos alfa, R sin alfa. Jadi ini X-nya, ini Y. X-nya sekian, Y-nya sekian, gitu kan? Nah, karena ini titik ini, sudut alfanya itu bukan dari sumbu X, tapi dari sumbu Y ini ke sana. Ya. Nah, maka koordinat ini kita lihat ini. Ini adalah Y, ini X. Berarti koordinatnya Y, X. Kalau ini kan X, Y. Kalau ini Y, X. Gitu ya. Nah, setiap titik itu kan bisa dinyatakan dengan R cos berapa derajat, R sin berapa derajat. Nah, ini sudutnya adalah 90 derajat kurangi alfa. Berarti ini koordinatnya adalah R cos 90 derajat dikurangi alfa, R sin 90 derajat dikurangi alfa. Gitu ya. Nah, ini sama dengan tadi kan bukan X, Y, tapi Y, X. Ini Y, ini X. Y-nya kan R sin alfa. X-nya R cos alfa, gitu ya. Sehingga dari sini maka kita dapat mengambil kesimpulan ini R cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan R sin alfa. Lalu R-nya dicoret. Ya. R sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan R cos alfa. Lalu R-nya dicoret sehingga diperoleh seperti ini. Jadi cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa, ini sin alfa. Ya. Sedangkan sin 90 derajat min alfa dikurangi alfa sama dengan cos alfa ini. Lalu tangennya, tinggal ngikuti tangen 90 derajat dikurangi alfa itu kan sama dengan sin per cos. Ya. Sedangkan ini sama dengan cos alfa. Ini sama dengan sin alfa. Jadi tangen 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa sama dengan kebalikan dari tangen itu cos tangen alfa. Oke ya. Ya, semoga paham. Nanti tetap kita ulang lagi ya. Dengan yang lebih mudah. Oke. Nah, berikutnya. Ini sama seperti tadi. Oke, ini adalah titik P, X, Y. Oke, dapat dinyatakan dengan setiap titik dengan koordinat ini bisa dinyatakan koordinatnya dengan R cos alfa di R sin alfa tergantung sudutnya. Kalau ini sudutnya 30, ya sini 30 derajat. Kalau ini 60, ya ini 60 derajat, ini 60 derajat. Kalau ini misalnya 100 derajat, ya ini 100 derajat, 100 derajat. Jadi setiap titik itu bisa dinyatakan koordinatnya dengan cara seperti ini. Oke, paham? Nah, sekarang saya buatkan titik lagi. Jaraknya sama, yaitu R satuan dari pangkal koordinat. Ini, R satuan. Tapi alfa, membentuk sudut alfa dari sumbu Y, tapi arahnya ke sana. Ya, arahnya ke kiri. Ya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa ini segitiga ini kongruen dengan segitiga ini ya. Oke. Nah, panjang ini sama dengan panjang ini. Kalau ini panjangnya Y, berarti ini Y juga. Ini panjangnya X, ke sana juga X ini. X juga. Gitu kan? Nah, maka karena ini ke kiri di sebelah kiri, berarti ini
absisnya adalah negatif Y. Nih, karena ini panjangnya Y, berarti ini negatif Y. Oke, lalu koma X. Jadi ini koordinatnya adalah negatif Y, X. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya diulangi. Nah, sudut ini adalah 90 derajat ditambah alfa. 90 derajat ditambah alfa, ini 90 ditambah alfa. Berarti koordinat titik ini adalah R cos 90 derajat ditambah alfa, R sin 90 derajat ditambah alfa. Ini koordinat berdasarkan sudutnya ini. Jelas? Nah, koordinat titik ini tadi kan negatif Y, X. Oke, Y tadi kan R sin alfa, sedangkan X tadi R cos alfa, berarti ini sama dengan negatif R sin alfa, R cos alfa ini. Y tadi kan R sin alfa, sedangkan X tadi adalah R cos alfa. Nah, dari sini maka kesimpulannya adalah kosinus 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa karena R-nya dicoret. Lalu sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Itu ya. Ya, ini. Jadi kita peroleh ini. Kosinus 90 derajat tambah alfa sama dengan min sin alfa. Sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa. Tan 90 derajat tambah alfa, tan itu kan sama dengan sin per cos. Sin per cos. Sin ini sama dengan cos per min sin. Cos per min sin sama dengan negatif kotangen alfa. Oke ya. Waduh, sudah mulai bingung ini. Ya. Mulai ribet. Tenang saja, ya, kelihatannya ribet. Nanti kalau sudah saya jelaskan dengan cara yang lebih mudah, pasti kalian bisa. Oke ya, paham ya? Nah, jadi ini polanya sama dengan yang tadi, ya. Oke, nah sekarang selanjutnya. Nah, sama sulit tadi. Ini adalah titik P. Koordinatnya X, Y. X-nya itu adalah R cos alfa, Y itu R sin alfa. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau sudutnya ini diubah. Nah, tentunya ini X dan Y-nya juga berubah tergantung besar alfanya ini kan, besar sudut ini kan, besar sudut dari sini, dari X positif. Nah, saya buatkan titik, ya, titik ini. Ya, jaraknya dari pangkal koordinat R. Sudutnya alfa tapi dari sini, ya, alfa dari sini. Ya, sehingga segitiga ini dengan segitiga yang sebelah kanan ini kongruen. Ya, kongruen berarti ini Y, ini juga Y, ini X, ini juga X, gitu ya. Karena ini dari 0 ke kiri, berarti ini negatif X, tergantung panjang ini. Negatif X. Ya, karena ini Y-nya di atas 0 ya tetap positif, Y-nya ya tetap Y. Ya, kita hilangkan saja ini. Berarti sudut ini adalah 180 derajat dikurangi alfa ini. Dari sini ke sini itu 180 derajat dikurangi alfa. Sehingga titik ini koordinatnya adalah R cos 180 derajat dikurangi alfa, R sin
180 derajat dikurangi alfa. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ini, maka ini koordinatnya adalah negatif X, Y. Tadi di sini Y ya. Negatif X, Y. X itu apa? X tadi, yang di sini tadi saya tuliskan X itu R cos alfa. Y itu R sin alfa. Berarti koordinat ini sama dengan negatif R cos alfa. Ini negatif X, negatif R cos alfa. Ya, lalu ini Y-nya sini R sin alfa, Y-nya tetap Y, yaitu R sin alfa. Sehingga dengan membandingkan ini, kita peroleh bahwa kosinus 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Ya, sinus 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Ya, sehingga dapat dirangkum seperti ini. Kosinus 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Tangen itu sama dengan tangen ini, tangen 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin ini dibagi cos ini kan. Sin ini sama dengan sin per cos. Sin per cos. Tapi ini negatif. Berarti sama dengan negatif tangen alfa. Oke ya. Ya, tadi kita sudah mulai dari kuadran 1 ya. Lalu ini kuadran 2, kuadran 3 dan seterusnya tidak akan saya jelaskan karena nanti terlalu lama. Intinya sebagai berikut. Nah, kita akan peroleh nih rumusnya di kuadran 1 tadi. Ini yang kita peroleh tadi. Di kuadran 2 ini yang tadi kita peroleh. Ya, dan ini kuadran 3 ini dengan cara yang sama. Ya. Dengan cara yang sama seperti tadi, tidak saya jelaskan, itu akan diperoleh seperti ini. Ya, di kuadran 3. Kenapa? Ini kuadran 3. Lihat ini. Kalau ini kuadran 2 kan 180 dikurangi alfa itu kuadran 2. Kalau ditambah alfa jadi kuadran 3. Ini kuadran 4. 360 dikurangi alfa berarti kuadran 4. Ini ya. Nah, di samping itu ada rumus ini tadi. Oke, ada banyak. Ada banyak. Oke. Nah, apakah kalian akan menghafalkan satu-satu? Kalau menghafalkan satu-satu, pasti nanti ada yang lupa. Sehingga salah. Nah, bagaimana cara menghafalkan rumus ini? Ya. Ini, sekarang perhatikan ini. Perhatikan dulu yang hijau. Oke, yang hijau. Ini ya, yang hijau. Ini kan ada 90 derajat. Ini ada 90 derajat. Ini ada 270 derajat. Ini ada 270 derajat. Gitu ya. Nah, kalau ini yang bagian sini, ini bagian sini adalah kelipatan ganjil dari 90. Kelipatan ganjil dari 90 artinya apa? Kalau ini dibagi 90 hasilnya ganjil, ini kan dibagi 90 kan hasilnya 1. 1, ini 3, ini 3. Itu ya. Maka sinus sin jadi cos. Cos jadi sin, tan jadi cot, tangen. Oke, sin, saya ulang, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Itu ya. Perhatikan yang hijau ini yang sini kalau dibagi ganjil, yang ini juga.
Ini kalau dibagi kan 90 derajat kan jadi 3. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Gitu ya. Nah, sin ini juga. Ini kan 270. Oke, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Oke. Yang hijau sudah diperhatikan ya. Nah, sekarang perhatikan dulu yang kuning. Nah, yang kuning ini. Bagian sini itu 180, 360 derajat. Kalau ini kelipatan genap dari 90, artinya kalau dibagi 90 derajat itu hasilnya genap. Ini kalau dibagi 90 kan 2. Ini 2, ini 4. Ya. Maka sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangen tetap tangen. Ini juga sin, cos, tan, sin, cos, tan. Paham ya? Jadi saya ulang, kalau bagian sini dibagi 90 itu hasilnya ganjil. Nih, ganjil. Oke, maka sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Semuanya sama ini. Nih. Tetapi kalau dibagi 90 hasilnya genap, maka sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Ini juga. Oke, paham? Lalu negatif dan positifnya itu bagaimana? Mengikuti tadi. Kalau di kuadran 1 itu tadi kan semuanya positif. Sinus itu ngikuti sinus itu ngikuti sumbu Y. Sumbu Y-nya positif. Kosinus ngikuti sumbu X. Ini positif, berarti kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 itu Y-nya positif, X-nya negatif. Berarti sinusnya tetap positif, kosinusnya jadi negatif ini. Sinusnya tetap positif, kosinusnya jadi negatif. Ikuti yang tadi. Oke ya, paham ya? Nah, jadi saya tuliskan tipnya saja seperti ini. Ya. Nih ya, tadi ya. Jadi tidak perlu menghafal satu persatu. Kalau menghafal satu persatu itu resikonya lupa. Kita menghafal dengan cara yang efektif, yang lebih mudah dengan cara seperti tadi. Jika sudut relasinya kelipatan genap dari 90, maka perbandingan trigonometrinya tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tetapi kalau kelipatan ganjil, maka perbandingan trigonometrinya berubah sesuai pasangannya. Ya, pasangannya apa? Pasangannya ini sin cos, tan jadi cot, sekan jadi kosekan. Itu ya. Tanda positif atau negatif ditentukan oleh perbandingan trigonometri sudut asal sesuai kuadrannya. Ya, di awal tadi sudah kita bisa menentukan positif atau negatifnya. Kalau sinus mengikuti sumbu Y, kalau kosinus mengikuti sumbu X. Sedangkan tangen itu gampang menyesuaikan X dan Y-nya. Kan jadi sin per cos berarti Y dibagi X. Itu kalau tangen. Oke ya. Nah, lebih jelasnya begini. Contoh 1, kosinus 120. Kalian tahu 120 derajat itu kuadran berapa? Kan lebih dari 90 ya. Tapi kurang dari 180 berarti di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 ya. Nah, kuadran 2 ya. Maka ini kita nyitil nilai kosinus kan negatif.
Kalau di kuadran 2 kan nilai kosinus itu negatif. Gitu ya. Nah, 120 itu sama saja dengan 180 dikurangi 60. Paham ya? Kenapa enggak yang lain? Nanti dulu. Ini salah satu cara. Jadi kosinus 120 diubah menjadi kosinus 180 derajat dikurangi 60 derajat. Kita kan taunya nilai perbandingan trigonometri sudut 0, 30, 45, 60, 90 adalah sudut-sudut lancip ya. Nah, maka kita ubah seperti ini. Nah, karena ini kuadran 2, berarti nyicil ini negatifnya ini. Nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Lalu negatif berapa? Karena 180 itu kalau dibagi 90 itu genap. Ini kalau dibagi 90 derajat itu kan genap. Berarti kosinus tetap kosinus. Ya. Kosinus berapa? 60. Nah, ngikuti ini. Jadi nilainya adalah sama dengan kosinus 120 derajat itu sama dengan negatif kosinus 60. Kosinus 60 itu berapa? Setengah. Berarti sama dengan negatif setengah. Ini jawabannya. Oke, paham ya? Atau dengan cara lain. Cara lain begini. Ya. Hampir sama dengan yang tadi. Kosinus 120 diubah menjadi kosinus 90 ditambah 30. Benar ya? Ini 120 hasilnya. Ya. Ini kosinus 120 sama dengan kosinus ini. Nah, kita tahu ini kuadran 2. Kalau kuadran 2 kosinus itu negatif. Nyicil negatifnya. Nah, lalu setelah itu lihat di sini. 90 kalau dibagi 90 itu kan 1 itu ganjil. Kalau ganjil berarti kosinus menjadi sinus. Ini sin berapa? 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Berarti jawabannya kosinus 120 itu sama dengan negatif sin 30 berapa itu? Negatif setengah. Hasilnya sama saja dengan yang tadi. Oke. Ya, jadi nilai kosinus 120 itu adalah negatif setengah. Oke ya. Paham ya? Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nyatakan perbandingan trigonometri sudut lancip setiap perbandingan trigonometri berikut. Ini diubah menjadi sudut-sudut lancip nanti, ya, dengan nilai perbandingan trigonometri yang sama. Sin 125 derajat. Itu nanti kita ubah, ya. Nah, cara jawabnya gini. Ya. Nah, sin 125 sama dengan sin 90 ditambah 35. Maksudnya ini kan sudut lancip. Ya kan? Nah, kita tahu ini kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 nilai sinus itu positif, maka tidak kita apa-apakan, tidak kita kasih apa-apa, tetap ya kalau positif ya. Nilai sinus itu positif. Jangan ya. Pokoknya ingat kalau sinus itu ngikuti apa? Y-nya. Ya, jangan salah ya. Sin ngikuti Y. Kuadran 2 Y-nya positif berarti ya positif. Ini sin yang mau dicari nilai sinus ini. Nah, kita tahu kalau 90 derajat itu kan kelipatan ganjil dari 90. Berarti sin jadi cos. Oke. Jadi positif atau negatifnya ngikuti sini. Sinus ini jangan ngikuti cos ini. Ya.
Jadi awalnya itu kan sin, jadi ngikuti sini, positif atau negatifnya. Ini kuadran 2, sinus itu positif, jadi nggak diapa-apakan. Berarti ini hasilnya adalah cos 35. Oke. Nah, atau dengan cara lain begini, sin 125 derajat itu sama dengan sin 180 dikurangi 55. Ya, karena kok ini kuadran 2, sin tetap positif, ya, sin positif, ya nggak diapa-apakan. Nah, karena ini genap, kelipatan genap dari 90, berarti sin tetap sin. Jadi nilai sin 125 sama dengan sin 55. Jadi ada dua jawaban, ya. Sinus 125 sama dengan cos 35 derajat atau sama dengan sinus 55 derajat. Oke, paham ya? Ini nilainya sama, hanya tidak kita hitung. Kalau dihitung pakai kalkulator pasti sama. Ya, karena ini bukan sudut istimewa, ya. Oke, yang penting kalian nyatakan dalam sudut lancip. Ini sudut lancip. Yang B, kosinus 205 derajat itu kan kuadran 3. Ya, berarti bisa diubah menjadi kosinus 180 ditambah 25. Ingat, kuadran 3, kosinus itu negatif. Kosinus itu negatif. Berarti diberi negatif. Ya. Nah, oke, paham? Karena ini genap, 180 genap, maka cos sama dengan cos. Cosnya tidak berubah. Cos tetap cos. Karena ini genap. Ya, tetapi juga bisa pakai cara lain, yaitu ini. Kosinus 205 sama dengan kosinus 270 dikurangi 65. Kan kita tahu ini kuadran 3. Kuadran 3 itu antara 180 dan 270. Berarti bisa diubah seperti ini. Ya. Oke. Kuadran 3 kosinus itu negatif. Ya, kasih negatif. Kosinus di kuadran 3 itu negatif. Berarti ini diberi negatif. Ya, lalu ingat ini 270 itu kan kelipatan ganjil dari 90. Berarti kosinus berubah jadi sin. Ya, sehingga kosinus 205 derajat itu sama dengan negatif cos 25 atau negatif sin 65. Ya, sama saja. Ini jawaban yang sama saja nilainya, hanya tidak kita hitung. Oke, yang berikutnya, tangen 345. 345 itu kan kuadran 4. Maka tangen bisa diubah menjadi 270 ditambah 75. 345 itu diubah seperti ini. Ya, ingat, tangen di kuadran 4, tangen itu kalau X-nya dan Y-nya beda tandanya, berarti negatif. Kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif, berarti tangennya negatif. Maka diberi negatif. Itu ya, diberi negatif. Lalu ini 270. Itu kelipatan ganjil. Kelipatan ganjil dari 90. Ya, berarti tangen menjadi kotangen. Kotangen berapa? 75. Ini. Oke, paham ya? Atau juga bisa dengan cara lain. Diubah menjadi 360. Ini 345 ini diubah menjadi 360 dikurangi 15. Ini kuadran 4. Tangen itu negatif. Berarti ini diberi negatif. Ya, diberi negatif. Ya. Nah, karena ini kelipatan genap, 360 itu kelipatan genap dari 90, berarti tangen tetap tangen. Oke, paham? Jelas ya? Ya. Nah, contoh berikutnya.
Contoh berikutnya ini. Jika diketahui sin 20 derajat sama dengan P, tentukan nilai-nilai cos 20, sin 120 derajat, dan tangen 200 derajat. Yang kita ketahui ini, sin 20 itu sama dengan P. Nah, perbandingan trigonometri itu terdapat atau berlaku pada segitiga siku-siku. Maka kita gambar segitiga siku-siku seperti ini. Sin demi P itu kan P per 1, D-nya P, miringnya 1, jadi P per 1, sin demi. Ya, sin 20, D-nya P, mi-nya 1. Nah, berarti ini sampingnya bisa dihitung dengan Pythagoras, yaitu 1 kuadrat dikurangi P kuadrat lalu diakar. Oke. Nah, sehingga kita tahu kosinus 20 derajat adalah ini samping bagi miring. Yaitu kosinus 20 derajat sama dengan akar 1 dikurangi P kuadrat. Oke ya, paham ya? Nah, lalu kita cari yang B, sin 110 derajat. Nah, kita ubah menjadi sin 90 ditambah 20. Kita harus melibatkan 20. Ya, maka 90 ditambah 20. Ya, 110 ini sama dengan 90 ditambah 20. Jangan 180 dikurangi 70. 70 nggak ada. Yang diketahui hanya 20. Oke, ingat? Jelas ya? Nah, karena ini kuadran 2 sinus itu positif, jadi nggak diapa-apakan ya. Sinus itu positif. Oke, sinus itu positif. Nah, karena ini ganjil, sin jadi cos. Ya, sin jadi cos. Cos 20. Cos 20 berapa? Akar 1 dikurangi P kuadrat. Oke ya, paham ya? Ini. Oke, sekarang yang C. Yang C. Tan 20 derajat. 200 derajat. Kita harus melibatkan 20. 200 itu sama dengan 180 ditambah 20. Tan 180 ditambah 20. Oke ya? Nah, sekarang ini kan kuadran berapa ini? Ini kuadran 3. Kuadran 3, tangen itu positif, maka tidak diapa-apakan. Kuadran 3, tangen itu positif. Lalu 180 ini, ya, genap. 180 ini kelipatan genap dari 90, maka tan tetap tan. Ya, tan 20. Tan 20. Lihat gambar sini, tan desa. Berarti tan sama dengan tan 20 derajat sama dengan P dibagi akar 1 dikurangi P kuadrat. Oke ya, paham semuanya? Nah, nanti yang belum jelas bisa diulang-ulang lagi. Oke ya, tetap semangat ya. Kalian pasti bisa. Oke, selamat belajar.